Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin merubah wajahnya menjadi tetua Zenith. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali di tempat eksperimen. Di sana ada si buruk rupa. Dia berkata, "Kapan kamu datang? Jika bukan karena eksperimennya, aku pasti sudah menghancurkanmu. Aku tidak punya pilihan lain." Di saat si buruk rupa mau memulai eksperimennya, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia berkata, "Maaf, aku telat. Kemana saja kamu? Apa yang telah terjadi? Aku tiba-tiba diserang oleh orang yang mencurigakan. Aku jadi telat karena harus membunuhnya dahulu. Aku rasa dia adalah orang yang sama yang membunuh Holy Knight itu. Dia terlalu kuat untuk bisa ditangkap hidup-hidup. Apa dia bekerja sama dengan orang lain untuk menyerang kita? Jika kita menunggu lebih lama lagi, mereka bisa merusak eksperimen kita. Di mana tubuhnya?" Ketua Zenith pun memberikan botol yang ada cimeranya itu. Si buruk rupa berkata, "Akhirnya aku bisa mengonfirmasi hasilnya. Aku penasaran seberapa besar cimera yang akan lahir. Bagaimana menurutmu?" Jaemin yang menyamar menjadi tetua Zenith bergumam, "Mengapa dia bertanya kepadaku? Merepotkan saja." Tetua Zenith berkata, "Sepertinya akan menjadi jauh lebih kuat dari kegagalan yang sebelumnya. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang sudah jelas? Sekarang, bagaimana kalau kita memberikan suntikan terakhir?" Tiba-tiba si buruk rupa mulai curiga. Dia berkata, "Kamu siapa sebenarnya? Apa maksudmu tiba-tiba menanyakan itu? Tentu saja ini aku. Apa kamu sedang mencoba menipuku? Kamu bukan tetua Zenith." Kita beralih di tempat Ras. Di sana Ras sudah mengalahkan Chimera yang telah menghalanginya. Ras berkata, "Ayo kita pergi." Dengan tiba-tiba ada Chimera lain yang menyerang salah satu kesatria di sana. Kesatria yang lain pun mulai menyerang Chimera itu. Kesatria itu bergumam, "Makhluk ini benar-benar berbeda di level yang jauh berbeda dari yang tadi." Ras berkata, "Tempat ini terlalu sempit bagiku untuk menyerang dengan baik. Aku butuh lebih banyak ruang." Ras pun menyerang Chimera itu dengan kemampuannya. Akan tetapi, serangan Ras tidak ada efeknya. Dan malah Chimera itu menyerang Ras. Ras bergumam, "Sial, aku terlalu ceroboh. Sudah terlambat untuk menghindar." Dengan tiba-tiba, kesatria di sana mulai menyerang Chimera tersebut sampai membuat Chimera itu kesakitan. Kesatria di sana berkata, "Apa Anda baik-baik saja? Ayo kita mundur dulu sekarang. Kita akan meninggalkan dia. Perintah yang diberikan kepada kami adalah untuk membantu menyelesaikan tujuan kamu. Kami tidak perlu untuk memperhatikan hal lain. Aku akan membuka jalan." Di saat dia sedang mengganggu makhluk itu, kita akan bergerak. Dia akan mati jika menghadapi monster itu sendirian.
Kami tahu, akan tetapi kami hanyalah seorang Shadow Knight. Kami bergerak untuk menyelesaikan hasil yang paling optimal. Ras bergumam, kepatuhan absolut kepada tuannya. Ini adalah tujuan keberadaan seseorang Shadow Knight. Hidup mereka hanyalah sebuah alat ketika menghadapi perintah tuannya. Menyelesaikan tujuan dengan mengorbankan nyawa itu omong kosong. Aku tidak akan pernah mentolerir hal seperti itu. Kesatria yang bertarung dengan monster itu berkata, "Cepat, pergilah!" Dengan tiba-tiba kesatria itu sudah ada di genggaman monster itu. Kesatria yang bersama Ras berkata, "Kita harus pergi sekarang. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kamu, lepaskan dia sekarang." Ras pun mulai mengeluarkan kekuatan Holy Marcel dan langsung menebaskan kekuatan tersebut ke monster yang ada di sana. Serangan itu pun mengenai telak ke monster tersebut. Monster itu sampai terbelah menjadi dua karena serangan dari Ras. Ras bergumam, "Pada akhirnya aku harus menggunakan kekuatanku sebagai algojo eksekusi. Kekuatan yang dapat memberikan hukuman kepada yang jahat dan pengampunan tanpa batas untuk yang baik. Ini adalah kekuatan yang dianugerahkan kepadaku oleh Piro, Dewi Kebajikan dan Penghakiman. Tetapi saat kekuatan algojo eksekusi itu menghilang, seluruh sakit yang mereka rasakan akan diberikan kepadaku nantinya. Aku rasa aku tidak perlu untuk memberitahukan mereka hal itu." Ras berkata, "Sekarang ayo kita pergi." Ras pun sama kesatria di sana mulai lanjut menelusuri tempat tersebut. Kita beralih di tempat Jaemin dan si buruk rupa. Jaemin diserang oleh si buruk rupa dengan tentakelnya, tapi Jaemin masih bisa menahannya. Si buruk rupa berkata, "Berani sekali kamu mengganggu eksperimenku. Dasar Black Mage brengsek. Konyol sekali kamu itu. Aku rasa itu bukan sesuatu yang seharusnya aku dengar dari bajingan yang mengotak-atik tubuhnya sendiri. Kelihatannya matamu di sini hanya untuk dekorasi. Ini adalah seni. Sekarang, secara khusus akan kutunjukkan untukmu seniku. Sayap Chimera, selera yang buruk. Apa? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu kepadaku? Apa kamu melupakan sesuatu? Itu inti materialku. Terlihat begitu menarik. Cukup untuk kupermainkan. Dasar Black Mage bajingan. Mengapa kamu begitu marah? Padahal aku hanya menghancurkan salah satu mainanmu. Bagaimana kalau kita berganti tempat?" Jaemin pun mengaktifkan sihir teleportasi. Si buruk rupa bergumam, "Ini sihir teleportasi. Selama aku bisa menghancurkannya, aku tidak akan ikut dalam sihirnya. Berani sekali anak kecil cari gara-gara denganku. Aku benar-benar akan merobeknya." Si buruk rupa terkejut saat sihir itu tidak bisa dihancurkan olehnya. Dan alhasil, Jaemin dan si buruk rupa berpindah di tengah-tengah sebuah hutan. Si buruk rupa berkata, "Mengapa tidak bisa dihancurkan? Mungkin karena kamu begitu lemah. Sekarang saatnya kita bersenang-senang di waktu yang indah di hutan ini. Dan setelah kita bersenang-senang, aku akan membongkarmu habis-habisan dan membuatmu menjadi budakku." Bajingan tidak tahu diri. Jaemin pun langsung diserang oleh si buruk rupa. Tetapi Jaemin masih bisa menghindarinya.
Jaemin berkata, "Sepertinya sebentar lagi akan selesai di bawah sana. Aku ragu akan hal itu. Kita tidak akan tahu, karena aku telah mengirim 2 elit lagi. Dan itu bukanlah urusanmu." Si buruk rupa langsung menyerang pohon yang dipijak oleh Jaemin. Si buruk rupa berkata, "Kelihatannya mereka berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Akan tetapi mereka tidak akan bisa bertahan karena aku mengirim 2. Kegilaanmu ternyata benar-benar sudah melewati batas. Ini adalah percaya diri." Jaemin bergumam, "Aku rasa ada 9 jenis makhluk berbeda yang hidup di tubuhnya. Kelihatannya dia tidak bisa lagi dipanggil sebagai manusia. Kombinasi dari kemampuannya lumayan juga. Aku pasti akan membuatmu menjadi budakku." Kita beralih di tempat Ras dan Kesatria. Ras berkata, "Ayo kita cari anak itu dulu." Ras bergumam, "Aku masih punya 20 menit tersisa. Kita harus cepat mencari Riki sebelum kekuatan Algojo eksekusi menghilang." Di saat semua kesatria dan Ras sedang mencari Riki, tiba-tiba ada yang datang. Tidak hanya 1, tapi 2 sekaligus Chimera. Ras bergumam, "Itu adalah Demon Horse dan Orge Chimera. Itu adalah monster yang bahkan rank expert kesulitan menghadapinya. Bahkan aku saja tidak akan bisa." Ras berkata, "Semuanya, bersiaplah untuk melawan." Apakah yang akan terjadi pada Ras dan kesatria di sana? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!